Kan katanya pelukis itu agung. Pelukismu aku. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dian dalam acara Tiba-Tiba Podcast. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian fine-fine aja ya. Nah, kali ini sebelum gue undang narasumber kita, gue mau ngobrol sedikit tentang pembiayaan mobil dalam prinsip syariah. Nih, kalau kalian mungkin ada yang udah tahu pembiayaan mobil dalam prinsip syariah seperti apa? Ada yang namanya mudharabah, musyarakah, ya kan? Ada juga ijarah, wakalah, dan lainnya. Nah, penasaran kan kira-kira apa sih artinya masing-masing? Langsung aja ya, kita akan undang ya, yaitu Saiful Anwari. Oke, halo nih Saiful Anwari, panggilannya siapa nih? Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah sih. Alhamdulillah sehat, baik ya. Semoga Mbak Dian juga baik ya, sehat Wah, ya. tentu ya, udah energinya full nih, jadi baik. Harapannya Mas juga ya buat menginspirasi kita semua nih terkait pembiayaan syariah. Nah, oke Bang Anwar, ini emang kelihatannya masih muda atau emang muda nih? Gimana nih? Kayak Alhamdulillah kelihatannya lah ya. masih muda, beneran muda kan, Mbak? Alhamdulillah bisa dicek juga di KTP-nya Oh, gitu kan. perlu cek KTP nih kayaknya ya. Ada di aplikasi Sinaf juga sih. Oh gitu, jadi kita perlu ngecek gitu ya. Bisa. Umurnya jadi tahu berapa nih. Alhamdulillah sih sekarang di under 30 masih bisa dikategoriin Gen Z kali ya. Oh masih Gen Z ternyata. Gen Z lah. Wah menarik banget nih Gen Z tapi udah nyemplung ya di pembiayaan syariah Sinaf. Nah kalau boleh tahu kira-kira awalnya gimana sih? Ngikut MTK atau jalur biasa kah, jalur penerimaan karyawan gitu, Mas? Oh, kalau ngobrolin awal mula ya. Awal mula mungkin kita ngobrolin dulu background gua ya kali ya. Kalau background gua tuh sebetulnya gua dulu suka banget sama IT. Jadi IT. ya, gua suka banget sama IT. Gua dulu pas SMP juga ngediriin IT club. Oke, ada klub nih, tapi IT club IT. sampai terobsesi banget sama IT sampai gue pretelin semua tuh si Oke, komputer-komputer. dipretelin. Nah, ternyata dari komputer itu banyak nih part-partnya. Ada dia juga sama nih kayak manusia, dia punya otak, dia punya tangan, kemudian dia juga punya segala hal yang bisa mendukung untuk menjalin atau jadi tujuannya dia. Oke. Nah, itu ternyata yang dinamain sama sistem kan. Iya. Nah, jadi kalau kita ngobrolin sistem kan berarti dia kumpulan dari elemen-elemen atau yang tadi tuh sama otak segala macam hal untuk mencapai suatu tujuan. Berarti ada elemen air, api gitu nggak? Ada itu avatar ya. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. Nah, karena gue dulu di RSBI juga, jadi gue berpikir berbagai macam hal layaknya komputer gitu. Oh, oke. Nah, di situ pula gue punya satu bukunya tuh namanya buku ICT. Jadi ICT. Information Communication Technology. Nah, Oke. di sana gue baca satu artikel Yes. dari Janet Wing. Itu gue masih ingat orangnya. Oke. Nah, dia satu ilmuwan juga. Terus dia bilang, oke, sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh komputer itu sebetulnya bisa loh kita implementasiin di kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang dinamakan dengan computational thinking. Nih, kalau misalnya Waduh. tahu computational thinking. Nah, jadi dulu dari computational thinking itu gue berpikir juga, oke, ternyata pada saat gue berpikir ataupun gue merencanakan sesuatu hal, gue harus memecah banyak hal supaya menjadi elemen-elemen ataupun kepingan-kepingan yang bisa kita langkahi sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan Ya. computational thinking kan. Nah, Computational saat itu thinking. gue terapin semua halnya sampai ke kuliah.
Jadi pas kuliah di semester 1 gue udah mikir kapan gue nikah. Anjay, semester 1 bro. Semester 1 gue udah Mikir mikir kapan gue nikah, kemudian kapan gue harus punya mobil, kapan gue harus punya rumah gitu. Itu di semester 1 kuliah. Oke, lifespan lu udah ada tuh planning ke depannya Iya, ya. planning itu udah ada. Nah dari situ gue berpikir, oke, kalau misalkan sekarang gue kuliah semester 1 di umur 19, kemudian rata-rata kan lulus 4 tahun 4 ya. tahun, ya. Berarti gue lulus di umur 23. 23. Nah, kalau misalkan gue mau nikah di umur 27 tahun, berarti gue ada waktu 4 tahun untuk gue ngumpulin biaya nikah kan. Oke, ya. Nah, 4 tahun, oke, gue estimasiin biaya nikah 100 juta. Berarti gue selama 4 tahun harus mendapatkan 100 juta itu kan. Oke. Nah, dari 100 juta itu kemudian gue pecah-pecah lagi, berarti gue nggak bisa kerja kayak biasa-biasa aja nih. Oh, jadi lu udah tahu ya jangka panjang lu seperti apa, akhirnya lu bisa memutuskan untuk baby step lu seperti apa gitu ya betul. kan. Nah dari situ oke, gue nggak bisa kerja layaknya biasa-biasa aja, tetapi gue harus punya minimal income-nya berapa, kemudian apa yang harus gue perbuat. Nah dari situ gue obrak-abrik si komputer itu, oke, lu harus ngasih tahu jawabannya kayak gimana nih. Nah ternyata si komputer ngasih tahu, oke, jawabannya manajemen trainee nih. Nah, jadi dari semester 1 gue udah tahu, oke, gue harus kerja yang pertama harus menjadi manajemen trainee. Oke. Mau dimanapun. Nah, pada saat riset banyak hal, ternyata dulu belum ada AI ya. Iya, jadi Berubah. Nah, gue punya kesimpulan sendiri dari berbagai macam hal. Ada gue bikin kesimpulan ternyata untuk masuk ke MT itu harus ada memenuhi 4 requirement. apa aja tuh 4 Nah. requirement ya? Ini menurut gue pribadi ya. Oke. Nah, ini ternyata yang pertama dia harus IPK-nya 3,5. Ya, minimal Oke. 3,5. Terus yang kedua dia harus memiliki prestasi. Oke. Mau di nasional ataupun internasional. Terus yang ketiga dia harus TOEFL minimal 500. Oh. Oke, bahasa Inggris ya, oke Iya, ya. oke. Terus yang keempat dia harus punya pengalaman untuk memimpin organisasi. Ya, Jadi gue leadership. selama 4 tahun ini mati-matian belangsak-belangsakan untuk mencapai 4 ini. Oke. Gitu. Nah, terus kalau dari segi prestasi yang lu dapetin apa? Yang Oke, nasional gue atau breakdown ya. boleh tuh satu-satu. Catet ya guys ya. Ini tips lo ya. Nah, yang Oke. pertama buat IPK. Yang pertama IPK tuh gue nggak pernah bolos. Jadi gue kuliah, tapi let it flow aja. Ada tugas gue kerjain biasa aja gitu. Nah, kuliah gue kerjain, ada tugas gue kerjain, presentasi gue bagusin. Ternyata dapat juga tuh. Yang penting kita kuliah rajin, segala macam hal dapat juga tuh 3,5. Oke. Minimal 3,5 ya. Kemudian yang kedua, gue TOEFL minimal kan 500. Gue terbang ke Kediri. Sampai jauh-jauh ke Gue Kediri. terbang ke Kediri, oke, untuk bisa belajar misalkan 1 bulan 2 bulan di sana untuk bisa speaking, ya learning lah, intinya learning bahasa Inggris gitu. Itu berapa lama? 2 bulan. Wow, 2 bulan. 2 bulan pada saat tes TOEFL terakhir, oke, dapat 530. Oke, selesai berarti. Iya. Selesai ya, tas kedua selesai nih. Udah. Nah, tas yang ketiga itu untuk pengalaman organisasi. Nah, ini nih. Nah, jadi gue emang pas SMP, SMA juga kan IT club, terusan ikut OSIS juga kan. Dulu bukan BEM kan. Wah, sibuknya bukan main. OSIS juga. Iya. Terus paskibraka juga Gila. dulu. Nah, jadi dari situ oke, gue pas kuliah juga terapin hal yang sama. Semester 1 atau tahun pertama ya gue ikut BEM, tapi jadi staff ya, jadi kroco-kroco dulu. Oh iya, iya dari bawah-bawah dulu. Ya, It's okay. gue belajar secara sistematika organisasinya seperti apa, kemudian gue ngelakuin secara sungguh-sungguh, dan diajak tuh di tahun kedua sama senior masuk ke BEM universitas. Kalau yang dulu kan sebelumnya di tahun pertama di BEM fakultas ya, Oke. di BEM fakultas, kemudian di semester kedua di tahun kedua di BEM universitas. Di sana diberikan tanggung jawab nih untuk ngekontrol dan juga bertanggung jawab atas sosial lingkungan. Ah, Jadi sosial lingkungan, kemasyarakatan. Jadi gua kerja sama banyak orang, dan yaitu salah satu program kerjanya itu Citarum Harum. oh. Kalau ada di Bandung ya, Citarum Harum. Kemudian
ada Lingkar Abdi Jatinangor, soalnya gue kan di Unpad kan. Nah di situ jadi banyak hal gue bisa komunikasi sama masyarakat juga, jadi secara komunikasi juga terlatih nih untuk bisa koordinasi dan kerjasama gitu. Ay, gila semuanya diembat ya. Nah di tahun ketiga udah dapet ilmunya nih. Tahun ketiga gue balik ke fakultas jadi wakil ketua BEM. Udah mulai bukan kroco-kroco lagi tuh. Bukan, udah mulai dipandang tuh ya kan. Udah ada. Nah dari situ pula sama nih. Oke, gua udah tahu nih apa yang harus gue lakukan ketika gue jadi ketua BEM atau wakil ketua BEM. Jadi pada saat gue masuk bukan cara bagaimana gue jadi wakil ketua BEM, tapi gimana caranya ketika gue udah jadi gue mau ngelakuin apa. Nah untuk bisa nge-coordinate semuanya. Oke. Gitu. Nah itu udah dapet ya, berarti pengalaman organisasi udah dapet ya. Udah dapet tuh. Tiga-tiganya udah dapet ya. Tiga-tiga udah dapet. Nah yang keempat nih. Yang keempat. Itu prestasi. Oke. Nah prestasi ini gue jadi kan karena gue suka sama IT. Yes. Terus gue juga suka sama laut. Oke, IT dan laut. Nah gue menerapkan apa yang gue suka ke dalam bidang kelautan. Oke. Coba Gimana tebak tuh? apa? Lu bikin semacam kapal selam buatan lu sendiri gitu kayak Nabi Nuh. Jadi ada IT-nya gitu. Iya betul. Salah satunya itu ada kayak gitu juga. Oh iya, tapi ada ternyata. yang oke-nya yang sampai masuk ke pemerintahan itu adalah pendeteksi tsunami. Wah, gila sih. Gitu. Merinding gue. Jadi buat alat untuk ngedeteksi tsunami. Kalau sekarang kan cuma pakai pelampung atau yang namanya buoy kan. Dan kemudian dari buoy itu pakai sistematika logika. Kalau misalkan si gelombangnya itu turunnya jauh, oke, berarti dia surut lama, maka dia akan mulai potensi ada tsunami gitu kan. yang besar. Nah, kalau gua bikinnya ada buoy juga, ada juga sistem pendeteksi kalau di sana itu lagi ada misalkan gempa ataupun ada longsor bawah laut kayak gitu. Nah, Jadi itu ikut andil nggak BMKG gitu mungkin? iya sempat beberapa kali juga ngobrol, discuss kayak gitu-gitu. Nah ternyata dari hal-hal alat yang kayak gitu, ini kan sebenarnya dia bisa mendeteksi si tsunami-nya, kemudian dari tsunami tersebut itu akan ngelempar ke satelit, dan dari satelit itu akan masuk, kita kerjasama juga sama Telkomsel, jadi nanti orang-orang yang berada di pinggir-pinggir laut, dia dikasih SMS nih, awas nih 10 menit lagi ada tsunami, pergi kayak gitu. Oke, jadi yang cuma pakai Telkomsel nih. Sementara Provider lain ya, nggak? sementara gitu. Ini bukan promosi ya guys ya. Nah ternyata alat-alat itu berhasil sampai dengan Tokyo Ih gila. Tokodai namanya dulu. Jadi ada Youth Innovation Forum gitu di Tokyo Tokodai. Nah kita join di sana, kemudian kita dapat sertifikat best 20 paper. Wah. Gitu. Nah dari situ kita dapat tuh. Luar biasa. Nah itu udah ya, udah empat-empatnya kan. Iya udah. Pas lulus, COVID. Iya. Nah, gimana nih cara lu ngatasin keadaan nih yang lu nggak bisa kontrol dari dalam coba? Nah, ya udah, karena gue udah punya planning dari awal itu MT, gue cari MT sebanyak-banyaknya, ternyata yang ada cuma 10 atau 11 gitu. Gue lamar semuanya, ceprek, bener, lanjut semua. Wah, terus berarti lu harus bingung dong milih buat lanjut semua itu. Ya lanjut semua, dijalanin, ternyata Sinaf itu emang dari dulu satset banget ya. Satu. Oke, ya udah. Oke. Jadi Sinaf menang satset 1 jam sah. Promosi dulu kita. Oke. Sinaf satset, masuk jadi signing. Nah, sampai dengan sekarang. Jadi per tahun 2021 Januari tanggal 4. Oke. Jam 4 sore. Oke. Terus korelasinya nih ya, kalau kita bicara soal korelasi dari background lu IT ke masuk MT itu seperti apa tuh? Kalau ngobrolin korelasi ya, sebetulnya tadi gue bukan dari IT. Jadi gue pun kuliah dari di jurusan yang gak terlalu gue suka banget. Apa tuh? Jurusan gue itu Marine Science. Oh, kelautan. Atau lebih banyaknya itu ke teknologi kelautan. Lebih ke kelautannya tapi ya teknologinya. Iya, jadi di sana gue banyak belajar tentang
gimana cara kita untuk kayak eksplorasi lah ya, eksplorasi sumber dayanya. Jadi mau dari segi lautnya, gelombangnya, kemudian dari aspek meteorologi anginnya, kemudian dari segi misalkan di dalamnya ada ikan segala macam, itu juga ada sebagian-sebagiannya. Jadi semua hal yang ada di laut itu gue eksplorasi. Tapi harus ada prinsip sustainability. Hanya. Mantap nih, ramah Jadi, lingkungan nih ceritanya. Ramah lingkungan, betul. Nah, jadi dari situ gue belajar, oke, gimana caranya gue bisa memanfaatkan segala sesuatu hal sumber daya yang kita punya, tetapi dengan aspek berkelanjutan. Wah, mulai ada hubungannya ya guys ya. Nah, Gimana itu. tuh? Jadi konsepnya udah dapet Udah nih. dapet. Terus dari segi IT-nya, karena gue dulu suka IT, gue bisa ngoding juga. Oh, oke. Gue bisa ngoding ya sedikit-sedikit. Kalau dibandingin Pak Ferdi mah kalah ya, maaf Pak Ferdi. Pak Ferdi. Kalau dari segi coding bisa sedikit-sedikit. Nah, ternyata gue terapin apa yang gue suka, yaitu IT, untuk di bidang kelautan. Yaitu tadi jadinya suatu alat kan. Nah, jadi prinsip gue, jangan mencari sesuatu hal yang gue sukain di situ, di suatu pekerjaan, tetapi apa yang gue sukain untuk bisa diterapin di pekerjaan itu. Oh, luar biasa mindsetnya ya Jadi, guys ya. Iya, jadi kita ditempatin dimanapun, kalau misalkan kita bisa mencari sesuatu hal atau kita bisa menerapkan apa yang kita suka, kita fine-fine aja gitu. Oh, jadi nggak ada tuh yang namanya tertekan banget karena lu mencari apa yang lu sukai juga kan di dalamnya. Betul, tertekan sih pasti ya. Oh, ada juga ternyata ya. Tertekan pasti. Tapi gimana cara mengatasinya cara gitu mengatasinya ya? gitu. Apa yang lu suka, kalau misalkan ternyata lu suka A, ya udah lu terapin aja di pekerjaan lu dan lu bakal suka semuanya. Oke. Gitu. Nah, mantap nih. Jadi ada korelasinya atau enggak? Heeh. Secara spesifik, not. Oke. Nah, kira-kira tantangan yang lu hadapin selama di sini tuh dari awal, dari MT sampai jadi sekarang tuh seperti apa sih, Mas? Tantangan pada saat di MT itu kalau kita lihat tantangannya nggak ada ya, karena Nggak ada, banyak guys. Mulus. karena guru-gurunya banyak banget nih. Oh, Iya. jadi Pada saat kita terfasilitasi lah ya. terfasilitasi banget. Jadi selama di Sinaf itu gue nggak pernah kayak kerja merasa sendiri juga. Kalau misalkan gue nggak tahu, pergilah ke profesor. Ada namanya Pak Aris, ada namanya Pak Imron. Oke. Profesor di Sinaf banyak nih yang bisa ya. kasih tahu ya. Iya, pastinya. Pak Taufik juga, Pak Taufik. Itu profesor banget. Jadi semua hal dibantuin, tertekan pasti, segala hal juga kalau misalkan kita mindsetnya nggak bagus, semua jadi kacau kan. Jadi sebisa mungkin harus moodnya harus dikontrol juga. Tapi ya itu di sini kita nggak ada yang kerja sendiri. Gitu. Oke. Tapi spesifik case mungkin ada yang mau diceritain yang biasanya bikin kayak dak-dik-duk gitu ya. Terus pada akhirnya bisa nyelesain tuh apa biasanya yang dialamin? Sebetulnya dulu banyak ya, karena pada saat gue lulus lalu ditempatin di Chief of Syariah and IT sama Bunia dulu. Bunia itu seorang yang sering ngasih wejangan. Oke, Jadi nasihat ya. ya setiap malamnya ya, bukan setiap malam sih, hampir setiap minggu lah ya. Ada satu hari atau satu malam dia manggil gue buat ngasih wejangan nih. Nih lu gimana, kehidupan lu kayak gimana, live update. Oh gitu. Kemudian juga sampai bahas live update juga. Betul, jadi bener-bener curhat banget sama Bunia, sangat mengayomi. Jadi profesional dan personal juga dapat gitu ya sama Bunia. Ya, sama Bunia itu dapat untuk kehidupannya ya, dikasih juga wejangan ini kalau misalkan di syariah tuh begini. Nah, masuk ke syariah tuh dari situ tuh. Oh, dari situ. Iya, masuk. Nah, berarti Bunia itu termasuk salah satu profesor atau BOD yang favorit kah menurut Mas, atau ada lagi yang lain? Kalau favorit bukan hampir ya, semuanya favorit karena semuanya tuh memiliki pandangan atau spesifikasinya dari masing-masing ya. Misalkan gue dulu belajar masalah berbicara atau public speaking ke Pak Imron nih. Oke, terus public speaking ke Pak Imron. Ya, kalau belajar masalah analytical thinking, gue pergi nih ke Pak Anton. Oke, analytical thinking ke Pak Anton.
Kalau misalkan gue mau ngasih tahu, mau mencari tahu ini sebenarnya gue root cause-nya di mana sih, kemudian cari taunya kayak gimana. Nah, gue ke ke audit nih, ke Pak Tunto Pak dan Tunto. Pak Imam nih. Oke, Nah. Pak Tunto dan Pak Imam untuk root case-nya. Root case-nya. Kalau ngobrolin oke, masalah operasional kayak gimana? Oke, jelas ke Bu Iris. Oke. Nah, Jadi semuanya hampir semuanya favorit ya, ada. nggak bisa nyebutin prioritas salah satu ya. Enggak. Kalau Oke. mindset ke depan visi jelas Pak Aris. Wah, itu yang Betul. paling teratas nih ya, favorit Betul. banget ya. Nah, Jadi- gimana tuh kalau Pak Aris menurut Mas? Orang yang sangat visioner nih. Orang yang sangat visioner bisa melihat, dan itu sama seperti pandangan gua di awal kan. Pandangan gua di awal pas semester 1 juga kayak gitu tuh pas kuliah. Jadi gua udah visioner ke depan. Oke, ternyata Pak Aris juga punya tuh visioner tetapi untuk di bidang pekerjaan, membawa Sinaf dari minus di tahun 2016 kan sampai Jadi ke plus. sekarang Anjay. gitu. Berarti Pak Aris tuh salah satu inspirator juga ya buat lu ya untuk dari segi visioner gitu kan. Salah satunya. Tapi bukan menjilat ya, mohon maaf. Iya, maaf. Nah, tapi berarti kan tadi kita balik lagi ya ke Bunia. Bunia adalah cikal bakal awal lu bisa terjun di dunia syariah. Iya, Nah, betul. boleh jelasin nggak Mas, lu tuh posisinya sekarang apa? Dengar-dengar pimpinan UUS nih atau unit usaha syariah. Kok bisa sih Mas, masih muda gitu ya? Gimana ceritanya bisa jadi pimpinan UUS tuh? Kerjanya ngapain aja sih? Kata orang nggak ada kerjaannya. Masa iya? Nggak mungkin lah ya. Dulu itu yang gue tadi jelasin ya, jadi Bunia itu sering manggil gue juga gitu, karena dulu di produk gue jadi product manager juga Oke. di tahun 2022 sampai 2024 kemarin, plus nyemplung juga di asuransi. Oke, Gitu. asuransi juga nyemplung. Jadi tadi kalau misalkan challenge terbesar atau tantangan terbesar di asuransi tadi itu. Iya. Nah, kalau yang syariah ini bermula betul pada saat ngobrol dengan Bunia. Jadi Bunia itu sering ngobrol perihal bagaimana cara kita berhubungan antara manusia dan dengan Tuhan. Gitu. Mantep dah, udah kalau udah bawa-bawa yang di atas mah bisa apa. Jadi ada hablum minallah sama hablum minannas kan. Wah, boleh jelasin tuh Mas, artinya apa? Mungkin ada teman-teman di sini yang nggak tahu juga. Nah, untuk hablum minallah itu hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Jadi cara kita untuk bisa dekat dengan Tuhan gimana? Oke, kita beribadah. Kita berdoa. wirid, kemudian bertasbih gitu kan. Nah, kemudian karena kita tinggal di dunia, di mana dunia itu duniawi itu ada hubungan kita dengan manusia ya, interaksi ya. Tadi itu disebut dengan bermuamalah atau hablum minannas. Oke. Nah, pada saat kita berinteraksi dengan manusia, di situ pula kita ada yang dinamakan dengan cara kita untuk menerima atau mencari timbal baliknya. Nah, dari situ ada yang dinamakan dengan prinsip untuk berniaga. Oke. Kalau di fisika hukum aksi reaksi bukan? Aksi reaksi. When agama dikaitin fisika, mantep Ya. dah. Jadi hubungan kita dengan manusia itu salah satunya ya berniaga gitu kan. Bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Oke, Gitu. relate, Nah, relate. kalau misalnya ngobrolin gimana sih hubungannya, sama seperti di pembiayaan. Oke. Di pembiayaan kita juga sebetulnya kan bermuamalah nih, dan juga kita juga berniaga kan. Berniaga berarti karena kita berhubungan dengan antara manusia, berarti kita tidak boleh merugikan. Quote and quote seperti itu. Oke, kalau Jadi- bisa harus mutualisme gitu ya, Betul. saling menguntungkan. Saling menguntungkan dan tidak merugikan. Yes, gitu. that's right. Nah, kalau dari dulu itu berbicara syariah dari Bunia itu ya, yang paling diingat. Jadi jangan sampai kita itu seperti konven disyariahin gitu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk segala umat gitu kan. Jadi kajian nih, sepertinya. Nggak apa-apa. Kita jadi makin penasaran gitu ya. Semakin kita meminum ya, semakin kita menjadi haus. Kayak minum air di lautan ya nggak Mas? Boleh. Oke, nah terus kalau job desk-nya sendiri lebih ke apa Mas? Dari pimpinan UUS ini. Di syariah itu ya tadi yang disebutkan. Jadi karena kita berhubungan dengan
untuk berniaga ya. Berniaga. Di kita juga ada untuk berniaga itu dengan akad-akadnya syariah gitu. Jadi pada saat kita melakukan penjualan, jual beli itu harus sesuai dengan prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari DSN MUI. Jadi untuk Langsung secara nasional ya. flow-nya atau tasnya itu ada 3. Ada Apa yang aja pertama Syariah Compliance, Syariah compliance, Syariah Compliance, Syariah Operational, Syariah operational. Syariah Sekretariat. Oke, Syariah sekretariat. Udah 3. Udah. Mau berlanjut nih. Iya. Nah, itu pula yang kita paham ya. Tapi kadang-kadang kan orang suka, kadang-kadang ada yang skeptis juga kan. Iya. Ini mah bukannya syariah tapi konven disyariahin gitu. Oh, oke. Tapi sebetulnya kalau kita bicara syariah, perbedaan antara konven sama syariah itu ada di akadnya. Misalkan gue contohin ya. Iya, oke, coba. Agak kotor nih sebenarnya. Kotornya gimana nih? Perlu dibersihin nggak? Ambil sapu dulu, sapu. Misalkan ada sejoli nih, Sejoli. perempuan dan laki-laki, sama-sama dia belum menikah nih. Oke, pacaran. Enggak disebut pacaran nih. Oh, HTS berarti. Nah, ternyata perempuannya itu hamil. Oke. Hamil, oke, Hamidun berarti ya. Iya. Nah, itu karena belum menikah bakal jadi masalah kan? Yes, that's right. Ya kan? Nanti anaknya dia atas nama siapa, kemudian bapaknya siapa, segala macam. Nanti pada saat pencatatan bagaimana? Aduh, bingung itu kan udah silsilahnya udah. bakal jadi masalah kan? Iya. Tetapi dengan adanya akad, oke saya terima nikahnya bla bla bla, sah. Dengan hal seperti itu saja, walaupun dia nanti hamil tidak jadi masalah. Dan itu halal kan? Iya. Nah, perbedaannya itu di situ. Malah jadi berkah. Malah jadi berkah, betul. Jadi sesimpel hanya dengan akad saja itu sebetulnya sudah menolong kita untuk terhindar dari konsep-konsep yang tidak sesuai dengan Jadi syariah. lebih kepada menghindari problemo gitu ya. Betul. Karena syariah itu ya yang tadi disebutkan rahmatan lil alamin kan. Iya, Rahmat bagi seluruh umat Mantap gitu. dah emang dah. Nah, bicara tadi kan udah sebutin ya akad-akad. Tadi juga di awal sempat gue mention ya ada mudarabah, ya kan? Dan ijarah banyak tuh. Itu apa sih masing-masing definisinya? Kita kan masih awam nih Mas, boleh jelasin. Kalau bisa kasih contoh yang relate juga nih di kehidupan Boleh. sehari-hari gimana tuh? Jadi yang tadi kita sebutkan, kita bahas juga perel akad ya. Ya. Nah, yang sebut sama mudorobah, terus murobahah, musyarakah itu adalah sebutan untuk akadnya. Oh, jadi banyak jenis-jenis akad itu. Banyak. Jadi Oke. misalkan, oke kita mau jual beli, yang dinamakan kalau bahasa Arabnya itu akad murobahah Murobahah. atau akad jual beli. Oke. Nah, misalkan yang di Sinaf kemarin nih, rame juga untuk refinancing. Yes. Refinancing kita menggunakan akadnya itu IMBT yang diawalinya itu menggunakan ijaroh muntahiyah bitamlik atau akadnya sewa menyewa gitu. Jadi sebenarnya bahasa lain aja sih. Kalau bahasa di Indonesianya sewa menyewa, akad di kita berarti akad jual beli gitu. Oh, sebenarnya bahasa Indonesianya sewa menyewa gitu Sewa ya. menyewa. Jadi kenapa harus akad? Supaya transparan Oh, gitu. oke. Jadi ada yang memberikan, ada juga yang menerima. Misalnya orang tua mau menikahan juga gitu kan, saya nikahkan, saya serahkan kan. Iya, nggak mungkin tuh pasangannya dikurung dalam karung dulu Iya. ya. Terus dinikahin gitu. Kayak beli kucing dalam karung kan. Iya. Nah, oke. Nah, baru kita Paham, terima kan. Nah, dari situ semuanya transparan. Oke, Gitu. kelihatan lah ya. Jadi- Murabahah tuh. Murabah. Jadi nggak ada sesuatu hal yang disembunyikan. Oke, semuanya transparan. Itu pun diterapkan di Sinaf nih. Jadi Gimana Sinaf tuh? untuk jual belinya pun sekarang menggunakan akadnya murabahah. Di akad murabah itu disebutin nilai adminnya berapa, kemudian biaya asuransinya berapa, angsuran setiap bulannya itu berapa, tenornya berapa. Kalau misalkan dia one prestasi itu nanti ada denda atau tidak, itu semuanya dijelasin tuh. Semua jelas pokoknya ya, benar-benar definisi transparan. Transparan semua gitu. Terus kalau misalkan dia ternyata one prestasi ataupun telat bayar lah ya, belum one prestasi, dia telat bayar, maka ada contohnya itu denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan itu digunakan oleh Sinaf untuk disalurkan ke masyarakat lagi. Oh, jadi sustainability-nya dapat Sustainable, juga ya. betul.
Makanya alhamdulillah kan dari Sinaf banyak tuh membantu untuk pembangunan pondok pesantren. Pondok pesantren di Bogor, kemudian di Bintaro juga ada Al Mustaqim kemarin juga ada. Kemudian kita juga di belakang ya di Masjid Baiti Salma kita juga ngasih untuk proses pembangunan dan juga beasiswa untuk siswa-siswinya gitu. Masya Kemarin Allah. UGM juga kita kasih juga. Jadi dengan pembiayaan ini ternyata kita bermanfaat untuk semuanya gitu. Gila. Dengan akad syariah. Mantap, mantap. Oke, itu murabahah ya. Lalu selanjutnya mudarobah. Kalau mudharabah di Sinaf belum dipakai sebetulnya Oke. karena memang lebih ke kerjasama. Nah, yang kita gunakan itu murabahah untuk jual beli, kemudian al-bai wal istijar itu untuk yang refinancing syariah gitu. Oke. Jadi konsepnya itu kalau refinancing kan kalau konven lu punya BPKB. Nah, BPKB gua serahin ke gua, terus gua taksir ternyata harganya 300 juta. Nih gua kasih uang 300 juta. Gitu. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau di syariah itu tidak diperkenankan seperti itu. Iya. Tetapi harus dibeli dulu. Jadi Harus dibeli dulu. Mbak Dian lu punya BPKB. Oke, mobilnya gua beli ya. Oke, gua beli seharga 300 juta. Nah, 300 juta ini Mbak Dian nanti disewa ya, mobil ini disewa sama Mbak Dian selama 5 tahun dengan total biaya sewa itu 350 juta selama 5 tahun tadi. Iya. Gitu. Nah, setelah selesai maka ini mobilnya dari Sinaf saya hibahin ke Mbak Dian. Jadi semuanya transparan dan semuanya halal. Ah, Gitu. Yang halal-halal enak. Oke, Gitu pertanyaan nih Bang. Kalau misalnya nggak jadi pimpinan UUS, seandainya ya, kira-kira lebih ke apa sih gambarannya? Pelukis ya. Pelukis? Buset, bentar. Teknologi kelautan gitu ya, pelukis. Ngelukis apa? Ikan paus gitu? Iya. Makanya gue hobi banget ya kalau misalkan masuk ke ruangan-ruangan BOD itu banyak lukisan tuh. Pak Imron ada lukisannya sendiri, terusan Pak Anton ada lukisannya sendiri. Gue juga punya lukisan di rumah. Lukisan apa? Lukisan rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat. Rakyat-rakyat yang untuk perjuangan Widih, gitu-gitulah. Kalau misalnya gue lagi perjuangan pengen rakyat. ngegambar sesuatu hal ya gue gambar-gambarin aja gitu. Gila. Bener-bener mind blowing ya. Coret-coret Tiba-tiba jadi aja. pelukis gitu ya kan. Kan katanya pelukis itu agung. Pelukismu aku. Jadi pengen diagungkan gitu ya. Pelukismu agung Siapa siapa gerangan lah. Mau jadi nyanyi kita ya. Karaoke apa karaoke? Iya. Bocil-bocil kumpul, yuk. Ya alhamdulillah ada skill untuk ngoding, untuk ngelukis juga. Jadi ada skill artnya juga gitu. Wih gila, logic, art semua dapet nih. Kayaknya semua ini pas pembagian bakat semua diborong ya sama Bang Anwar ya. Wow. Iya, tapi nggak ada diskon masalahnya. Nggak ada diskon jadi semua harus dibeli full gitu kan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, ada pesan gak sih buat para Gen Z yang ada di luaran sana gitu ya, yang mungkin masih bingung memilih karirnya seperti apa ke depannya, dan gimana caranya biar sukses di usia muda gitu ya, Widih. kayak Bang Anwar atau Mas Anwar kita ini gitu kan, silakan boleh disampaikan. Ini lucu sih sebetulnya. Gue Lucu kalau tuh. misalkan pulang ke rumah misalnya yang di Pangandaran, itu banyak orang yang datang sekedar buat nanya gimana sih kalau misalkan buat ikut ke MT atau gimana sih kalau misalkan mau kuliah. Itu malah jadi kelas bimbel sih ya. Sekalian buka konsultasi aja gak sih? Nah, dari situ gue ngelihat ternyata banyak sentimen-sentimen yang kurang bagus ya, cukup yang negatif juga buat Gen Z kan. Sebetulnya kalau gue lihat Gen Z tuh punya daya creative thinking yang jauh lebih tinggi malah. Sekarang dia punya banyak tools kayak AI segala macamnya. Tetapi yang gue pesan yaitu
kita harus berpikir secara terstruktur. Tadi kalau misalnya sebutan gue computational thinking ya. Computational thinking itu harus diterapin. Jadi lu mau jadi apa, lu konsepnya mau gimana buat kedepannya, lu harus udah pikirin nih. Gitu. Terus gimana cara kita bisa menerapkan apa yang kita suka ke dalam suatu pekerjaan. Jadi nggak milah-milih tuh secara pekerjaan. Semua pekerjaan oke. Dan kalau misalnya kita punya sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, ya udah kita aspirasikan. Gitu. Terus yang ketiga, bekerja untuk mencari pekerjaan yang halal, rezekinya yang berkah gitu. Wah, halal dan berkah. Itu ya salah satu hal yang paling utama ya. Nah, berarti menarik ya Bang ya. Berarti dari awal kita harus tahu tujuan kita mau kemana gitu ya. Ibarat kata kita mau makan nih ya kan, makan ya. Kita makan nggak mungkin kan jalan dulu gitu ya, naik motor atau naik mobil dulu, jalan muter dulu, yang ada nggak nyampe ya, udah berjam-jam nggak tahu mau makan apa. Jadi harus dipikirin dulu mau makan apa, baru kita bisa tentuin nih tujuan kita mau kemana, misalnya ke bakso sebelah gitu ya kan. Nah, terus ayo kita ke bakso sebelah. Ayo. Paling nemen nih diajakin gini. Mana hujan-hujan cakung ya kan, cuaca mendukung. Oke, wah ternyata seru banget ya Bang ya, kisah kehidupan karir lu ya, dimulai dari lu kuliah yang awalnya teknologi kelautan ya, terus juga bisa ikut MT, terus juga akhirnya menjadi pimpinan UUS seperti saat ini. Nah, tapi kita udah harus berpisah nih guys ya kan. Tapi gue mau ucapin terima kasih dulu ya ke Bang Saiful Anwari ya atas wejangan-wejangannya dan inspirasinya yang membuat kita tuh jadi apa ya, mind blowing gitu. Wah ternyata kita nggak terbatas loh di satu bidang aja, kita bisa explore banyak hal karena dunia ini luas bro, ya nggak? Oke, thank you juga buat teman-teman